Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander Sembiring akan mempresentasikan menghitung pendapatan nasional. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam satu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Secara sederhana, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain produk domestik bruto, gross domestic product atau GDP, produk nasional bruto atau gross national product atau GNP, serta produk nasional neto atau net national product atau NNP. B. Perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pendapatan, 3. Pendekatan pengeluaran. 1. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau GDP. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Dengan pendekatan produksi, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang akhir atau barang jadi, artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. Cara menghitung pendapatan nasional dengan cara ini berarti menghitung nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dan perekonomian. Rumusnya yaitu rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi sebagai berikut. Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 ditambah Qn kali Pn. Keterangan: Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, P1 sama dengan harga barang ke-1, Qn sama dengan jumlah barang ke-1 ke N, Q2 sama dengan jenis barang kedua, P2 sama dengan harga barang kedua, Pn sama dengan harga barang ke N. 2. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau GNP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pengguna barang dan jasa atau sering disebut dengan komponen-komponen pengeluaran agregat, yaitu 1. Rumah tangga berupa konsumsi atau C, nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam 1 tahun tertentu. 2. Perusahaan berupa investasi atau I, pengeluaran untuk membeli barang modal dan dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. 3. Pengeluaran pemerintah atau G, pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi kepentingan masyarakat. Keempat, pengeluaran ekspor dan impor atau X-min-M, nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impornya dalam periode waktu yang sama.
Penghitungan pendapatan nasional dengan ini pendekatan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Keterangan: Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi, I sama dengan pengeluaran investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Tiga, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau NNP. Pendekatan dengan cara ini berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian GNP yang baru diselisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dan perekonomian. Biasanya data GNP lebih banyak digunakan dibandingkan dengan NNP karena persoalan estimasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat, sedangkan perkiraan GNP tersedia dalam bentuk sementara. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapat menggunakan rumus berikut, yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangan: Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan rent atau sewa, P sama dengan profit atau laba, W sama dengan wage atau upah, I sama dengan interest atau bunga. C. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan real masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan real masyarakat pada tahun sebelumnya. Guna menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data pendapatan nasional yang digunakan adalah data pendapatan nasional real atas dasar harga konstan. Karena dengan penggunaan data pendapatan nasional real, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional atau atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Dengan demikian, maka pertumbuhan pendapatan nasional semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Selain itu, apabila tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi seharusnya dihitung dengan data pendapatan nasional real per kapita. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan formula berikut. G sama dengan PN real 1 dikurang PN real 0 dibagi PN real 0 dikali 100, di mana G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen. PN real 1 adalah pendapatan nasional untuk tahun di mana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung, dan PN real 0 adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Menghitung pendapatan nasional real dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa ini dilakukan dengan menggunakan formula berikut, yaitu PN real N sama dengan 100 dibagi HIN dikali PN masa ini. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi syariah. Ekonomi Islam mengkritis perhitungan GDP real per kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan suatu negara. Satu hal membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya
di mana komponen rohaniyah masuk dalam pengertian falah. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Namun, lebih sering kesejahteraan itu diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang apabila dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan per kapita income yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapitalis modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi pendapatan per kapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. Ia hanya merupakan necessary condition dalam isu kesejahteraan dan bukan sufficient condition. Terima kasih. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.